Saudara, ada yang bilang bahwa Alkitab itu hanyalah dokumen kuno yang sudah tidak pas dengan zaman saat ini. Bahkan ada yang bilang bahwa jangan paksakan pikiran kuno itu dalam pikiran-pikiran modern saat ini. Jadi intinya mereka mengklaim bahwa Alkitab sudah tidak relevan lagi di zaman saat ini ya. Tapi herannya mereka masih tetap bergereja, mereka masih mengajar teologi menggunakan dasar Alkitab, dan juga masih berkhotbah menggunakan dasar Alkitab. Ya mungkin saja mereka lakukan semua itu menggunakan dasar Alkitab hanya karena uang. Nah itu ya. Waduh, parah sekali. Saudara, benarkah Alkitab hanya berlaku pada ribuan tahun saja? Jika demikian saudara, maka itu berarti bahwa perkataan Allah itu bisa dibatasi oleh waktu. Sedangkan hakikat Allah adalah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka ini sangat bertentangan ya. Dan pikiran semacam itu adalah pikiran yang cacat, pikiran yang kacau ya. Pikiran yang kacau. Saudara, kali ini saya akan membahas tentang keunikan Alkitab dari segi relevansi ya. Dari segi relevansi. Karena itu saudara, hebatnya Alkitab yang ditulis ribuan tahun yang lalu itu masih relevan sampai dengan saat ini. Misalnya saudara, dari segi kosmologi, dari segi alam semesta ya. Alkitab mengatakan bahwa asal mula alam semesta itu dari Allah. Dan sampai saat ini tidak ada ahli atau profesor alam apapun juga yang bisa membuktikan bahwa alam semesta itu bukan dari Allah. Bahkan saudara, sampai kapanpun tidak ada manusia yang bisa memberikan bukti untuk membatalkan Allah sebagai pencipta alam semesta. Kalau ada, mana buktinya? Itu berarti bahwa dari segi alam semesta yang dicatat dalam Alkitab sangat relevan sampai dengan saat ini. Bagaimana engkau mengatakan itu hanyalah dokumen kuno dan tidak pas dengan zaman saat ini? Waduh, saya kira Anda kurang piknik ya. Saya kira itu kurang piknik. Yang berikut saudara, Alkitab itu relevan mengenai antropologi. Relevan mengenai antropologi sampai dengan saat ini. Karena hanya Alkitab saja yang menempatkan derajat manusia lebih besar dari alam semesta yang begitu luas. Dan hanya Alkitab yang memberikan informasi yang valid tentang asal mula manusia dari mana. Saudara, ketika Charles Darwin menentang relevansi Alkitab dari segi penciptaan manusia dengan teori evolusinya, maka imajinasinya berakhir dengan kesia-siaan. Dan pada akhirnya, kegenitan Charles Darwin dalam panggung akademik itu membuatnya memamerkan teori evolusi tanpa menggunakan pakaian. Ini kan memalukan kan? Maksud saya, siapapun yang mau menentang firman Allah akan disadarkan Allah bahwa mereka itu telanjang seperti waktu Adam dan Hawa sadar bahwa mereka telanjang. Jadi sekali-kali jangan coba-coba engkau menentang firman Allah dan mengatakan tidak relevan. Karena Allah akan menyadarkan engkau telanjang dan engkau malu sendiri. Yang berikut saudara, Alkitab sangat relevan tentang hal yuridis, tentang hukum. Karena hanya Alkitab yang menciptakan hal kasih menjadi sumber inspirasi dunia tentang sistem moral yang sempurna, sehingga sampai-sampai kita tidak diberikan kesempatan untuk menyempurnakan kasih itu. Hoi, ini ngeri saudara. Bagaimana engkau bilang tidak relevan? Bahkan Alkitab juga memberikan contoh tentang hukum sipil dan juga contoh mengenai hukum agama yang kita kenal dengan hukum seremonial dalam Alkitab. Bagaimana engkau bilang tidak relevan? Yang berikut saudara, tentang politik. Alkitab masih memberikan hal yang sangat relevan. Misalnya saudara, ada kesaksian dari Ahok. Ahok pernah berkata bahwa
dia belajar politik dari kitab Perjanjian Lama. Tentang budaya masih relevan. Justru Alkitab bukti bahwa Allah datang ke dunia dan hidup dalam budaya Israel. Dan Allah tidak membatalkan budaya apapun yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Tentang infrastruktur. Bukankah Alkitab bersaksi bahwa Allah adalah arsitek? Dan Salomo membangun bait Allah yang sangat megah, luar biasa, dan saya kira tidak ada satu gereja pun yang bisa menandingi kemegahan bait Allah. Saudara bayangkan itu. Tentang inovasi teknologi, saya kira relevan. Alkitab sangat relevan dalam zaman ini. Bukankah mengajarkan kita tentang Nabi Nuh adalah salah satu contoh tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu dapat melestarikan alam dalam teknologi, yakni membuat kapal. Dan Nuh telah membudidayakan alam, yakni adanya kebun anggur. Ini relevan, saudara. Mengajar kita untuk tahu berkebun. Yang berikut, saudara, tentang pendidikan. Wow, apalagi tentang pendidikan. Berapa banyak ayat Alkitab yang berbicara tentang pendidikan dan motivasi. Apalagi tentang sejarah, saudara. Alkitab sangat-sangat relevan. Bahkan tidak ada dokumen kuno yang bisa menandingi keabsahan sejarah Alkitab. Ini luar biasa sekali, saudara. Lalu Alkitab yang tidak pas dengan kehidupan sekarang itu apa? Apa? Coba kasih tahu. Yang mana yang tidak pas dengan kehidupanmu sekarang? Dan itu menjadi dokumen kuno, jadi tidak pas lah. Apa? Dosamu. Loh, dosamu ya bertentanganlah dengan Alkitab. Dosamu itu yang tidak pas dengan Alkitab. Jadi engkau jangan paksa Alkitab mengikuti dosamu. Engkau yang harus tunduk pada Alkitab dan menuruti perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Bukan engkau melanggar lalu engkau bilang itu hak asasi manusia. Lalu hakmu seperti dikebiri oleh firman Allah sehingga tidak relevan lagi. Itu kerja gila seperti itu. HAM, sekali lagi HAM, hak asasi manusia harus tunduk pada Alkitab yang adalah firman Allah. Karena Alkitab tidak pernah bertentangan dengan hak asasi manusia. Alkitab tidak pernah bertentangan dengan hak asasi manusia. Maka engkau jangan sembarangan. Tapi perlu bertobat. Apalagi pada aktivis-aktivis HAM. Aktivis-aktivis HAM seperti LGBT. Aduh, masa LGBT dimasukkan dalam HAM sehingga engkau menjadi aktivis LGBT lagi. Jadi perbuatanmu itu yang bertentangan dengan Alkitab. Bukan Alkitab yang tidak relevan. Alkitab relevan pada zaman dulu. Alkitab relevan pada zaman sekarang. Alkitab relevan pada zaman yang akan datang. Saya kira ini seri pembahasan kita mengenai keunikan Alkitab dari segi relevansi. Saksikan pembahasan-pembahasan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Amin.